Palu hakim itu terasa seperti palu yang menghantam sisa-sisa hatiku yang sudah retak. Dengan ini, pernikahan antara Saudara Bramantio Wijaya dan Saudari Arini Puspita dinyatakan berakhir. Suara itu menggema di ruang sidang yang dingin dan setengah kosong. Aku menarik napas, tetapi yang masuk ke paru-paruku bukan udara, melainkan rasa sakit yang menyesakkan. Di sampingku, putraku, Bima, yang baru berusia 7 tahun, mencengkeram tanganku erat. Tubuhnya gemetar. Aku menatap lurus ke depan, ke dinding kusam di depanku, menolak untuk melihat ke arahnya. Ke arah laki-laki yang telah berbagi tempat tidur denganku selama 10 tahun. Laki-laki yang telah kuberi segalanya. Bramantio. Mas Bram. Suamiku, mantan suamiku. Dia bahkan tidak menoleh ke arahku. Dia sibuk berbisik dengan pengacaranya, senyum tipis tersungging di bibir yang dulu biasa ku kecup. Di baris kedua di belakangnya, aku bisa merasakan tatapan penuh kemenangan itu. Tatapan Rania, si pelakor, wanita yang telah meracuni rumah tanggaku selama bertahun-tahun. Aku meraih tangan Bima dan menariknya berdiri. Ayo, sayang, kita pulang. Pulang kemana, Bu? Suara kecilnya parau. Ayah nggak ikut kita? Jantungku seperti diremas. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada anak sekecil ini bahwa ayah lebih memilih wanita lain daripada keluarganya sendiri? Bahwa ayah baru saja membuang kami berdua seperti sampah? Kami berjalan keluar dari ruang sidang. Udara di luar terasa panas dan menyengat, kontras dengan dinginnya AC di dalam. Saat itulah aku melihat mereka. Mas Bram dan Rania berdiri di dekat mobil Mercedes hitam mengkilapnya. Mobil yang dibelinya dengan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang dia bangun dengan uangku. Rania, dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya, tertawa dan bergelayut manja di lengan Mas Bram. Mereka melihatku. Rania tidak menyembunyikan senyum kemenangannya. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, tatapan yang jelas-jelas menghina. Menilai penampilanku yang sederhana. Baju batik katun kusam yang kupakai hari ini adalah baju terbaikku yang tersisa. Mas Bram berjalan menghampiriku, sementara Rania menunggu di dekat mobil, bersedekap seolah dia adalah ratu. Arini, katanya, suaranya dingin dan datar. Tidak ada lagi panggilan, Dek, atau sayang. Hanya nama. Aku memeluk Bima erat di belakang punggungku, melindunginya dari kebencian yang terpancar dari ayahnya sendiri. Ini, dia menyodorkan amplop coklat tebal. Tunjangan awal untukmu dan anak itu. Seperti yang disepakati di pengadilan. Jangan hubungi aku lagi kecuali benar-benar darurat. Aku dan Rania akan segera menikah dan aku tidak ingin ada gangguan. Bima tiba-tiba berlari kecil ke depan. Ayah jahat. Ayah ninggalin ibu dan Bima. Bima benci ayah. Bukannya merasa bersalah, wajah Mas Bram malah mengeras. Diam kamu, bentaknya, membuat Bima terlonjak kaget dan kembali bersembunyi di belakangku, menangis. Kamu itu sama saja seperti ibumu. Cuma bisa menuntut dan bikin pusing. Belajar jadi anak yang tahu diri. Sesuatu dalam diriku patah. Selama bertahun-tahun, aku telah menahan semuanya. Aku menahan rasa sakit ketika dia mulai pulang larut malam dengan alasan lembur. Aku menahan tangis ketika menemukan kwitansi perhiasan mahal dan lingerie yang jelas bukan untukku. Aku menahan amarah ketika dia melewatkan ulang tahun Bima yang kelima karena ada rapat penting di luar kota, yang belakangan ku tahu dia habiskan di Bali bersama Rania. Aku diam ketika dia mulai menyisihkanku dari keuangan perusahaan. Perusahaan yang kuberi modal awal dari penjualan tanah warisan almarhum ayah dan seluruh tabungan ibuku. 5 miliar rupiah. Uang yang mengubahnya dari seorang karyawan biasa yang miskin, yang datang melamarku hanya dengan motor bebek tua, menjadi seorang CEO angkuh yang berdiri di hadapanku hari ini. Rumah tanggaku adalah neraka. Aku tidak pernah dihargai. Aku tidak pernah dipedulikan. Aku hanya dianggap sebagai pajangan, mesin pembuat anak, dan pembantu gratis. Dia tidak pernah memperhatikan Bima. Tidak pernah ada kasih sayang seorang ayah. Yang ada hanya bentakan, kritik, atau ketidakpedulian yang mutlak. Dia hanya sibuk dengan pelakor itu, membiayai hidup mewah wanita itu dan keluarganya. Sementara aku dan Bima,
Kami hidup dalam kekurangan di dalam rumah kami sendiri yang megah. Dia mengunci rekening bersama. Aku harus mengemis untuk uang sekolah Bima. Aku harus berhemat dari sisa uang belanja yang dia lemparkan padaku dengan hina. Penghinaannya terhadap Bima hari ini adalah puncaknya. Aku menegakkan punggungku. Air mataku sudah kering. Yang tersisa kini adalah bara. Ambil uangmu, Mas, kataku, suaraku datar namun penuh penekanan. Aku tidak mengambil amplop itu. Dia mendengus. Jangan sok jual mahal, Arini. Kamu butuh uang ini. Tanpa aku, kamu dan anak itu akan jadi gembel di pinggir jalan. Penghinaan. Itu adalah motivasiku. Aku menatap matanya dalam-dalam. Uang di amplop ini, aku berkata pelan, namun cukup jelas untuk didengarnya, tidak akan pernah bisa membayar 5 miliar rupiah uang warisan orang tuaku yang kamu pakai untuk membangun PT Jaya Abadi. Uang yang kamu pakai untuk membeli mobil mewah itu, dan rumah baru yang kamu tinggali dengan wanita itu. Rumah yang juga dibeli dari keuntungan perusahaan yang masih ada hakku di dalamnya. Wajah Mas Bram berubah merah padam. Dia tidak menyangka aku akan berani melawan. Dia terbiasa denganku yang penurut dan menangis. Omong kosong apa kamu? Desisnya. Tidak ada hakmu sepeser pun. Perusahaan itu atas namaku. Semua aset atas namaku. Kamu tidak punya apa? Dulu kamu juga tidak punya apa-apa, Mas, balasku. Kamu lupa? Dulu kamu datang padaku, miskin, dan aku yang memberimu segalanya. Dia tampak ingin menamparku, tetapi urung karena kami masih di depan gedung pengadilan. Dasar wanita tidak tahu diuntung, geramnya. Dia melemparkan amplop itu ke tanah, uang di dalamnya berhamburan di dekat kakiku. Pungut itu. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Dia berbalik, melangkah gagah kembali ke mobilnya. Rania membukakan pintu untuknya, memberiku satu lagi tatapan mengejek sebelum mereka masuk dan melesat pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot. Aku berdiri mematung. Bima menangis sesenggukan, memeluk kakiku. Orang-orang yang lalu lalang memandangi kami dengan kasihan. Seorang wanita dan seorang anak yang dibuang, dengan uang yang berhamburan di kakinya. Perlahan, aku berjongkok. Aku tidak memungut uang itu. Aku memeluk Bima. Dengar, Bima, bisikku di telinganya. Dengar kata ibu baik-baik. Aku menarik wajahnya agar dia menatapku. Aku menghapus air matanya. Mulai hari ini, kita hanya punya berdua. Ibu dan Bima. Ayahmu sudah tidak ada. Tapi, Bu. Sete. Aku menempelkan jariku di bibirnya. Penghinaan ayahmu hari ini, itu akan jadi bahan bakar kita. Kita tidak akan jadi gembel, sayang. Ibu janji. Ibu akan membangun kerajaan kita sendiri. Ibu akan mengambil kembali semua yang seharusnya jadi milik kita. Dan suatu hari nanti, mereka akan membayar untuk setiap air mata yang kamu keluarkan hari ini. Ibu janji. Aku berdiri. Dengan sisa tabungan pribadi yang kusembunyikan darinya, uang kecil yang kukumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja, aku akan memulai. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari balas dendamku. Aku menyusun siasat dalam kepalaku. Aku akan bangkit, diam-diam, dan aku akan menghancurkan mereka berdua. Aku tidak kembali ke rumah mewah yang sudah terasa seperti penjara itu. Bahkan jika aku diizinkan, aku tidak akan sudi menginjakkan kaki lagi di sana. Rumah itu sudah tercemar oleh tawa wanita lain, oleh kebohongan dan pengkhianatan. Dengan sisa harga diri yang kumiliki, aku menggandeng tangan Bima, berjalan menjauh dari gedung pengadilan. Aku mengabaikan tatapan kasihan dan uang yang berhamburan di trotoar. Uang haram itu tidak akan menyentuh tanganku. Kami naik taksi. Bukan ke arah rumah lama kami, tapi ke sebuah gang sempit di pinggiran kota. Tempat yang sudah kupersiapkan beberapa minggu sebelumnya, ketika aku tahu perceraian ini tak terhindarkan. Bu, kita mau kemana? Tanya Bima, suaranya serak sehabis menangis. Ini bukan jalan pulang. Kita ke rumah baru kita, sayang, jawabku, berusaha membuat suaraku terdengar ceria, meski hatiku remuk. Taksi berhenti di depan sebuah rumah petak sederhana dengan cat hijau pudar. Jauh dari kemewahan. Hanya satu kamar tidur,
satu kamar mandi kecil, dan sebuah ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus dapur. Ini adalah dunia yang berbeda dari kamar Bima yang penuh mainan mahal atau dapur marmerku yang luas. Bima terdiam. Matanya memandang berkeliling dengan bingung. Rumah kita kecil sekali, Bu. Aku berlutut di depannya. Ini rumah kita yang sebenarnya, Bima. Di sini, kita aman. Di sini tidak ada yang akan membentak Bima lagi. Di sini hanya ada ibu dan Bima. Dan ibu janji, ibu akan buat tempat ini jadi istana untuk kita berdua. Malam itu, setelah Bima tertidur di kasur lantai tipis yang baru kubeli, barulah aku membiarkan diriku hancur. Aku menangis tanpa suara di kamar mandi sempit itu, menyalakan keran air agar Bima tidak mendengarku. Aku menangisi 10 tahun hidupku yang sia-sia. Aku menangisi penghinaan yang kuterima. Aku menangisi Bima, yang harus kehilangan sosok ayah di usia yang begitu muda. Tapi tangisanku tidak berlangsung lama. Rasa sakit itu bermetamorfosis. Dari kesedihan, ia mengeras menjadi amarah. Dan dari amarah, ia menempa dirinya menjadi tekad sekeras baja. Penghinaan mereka adalah motivasiku. Aku keluar dari kamar mandi, wajahku basah tapi mataku kering. Aku membuka laptop lamaku dan memeriksa satu-satunya rekening bank yang tidak diketahui Bramantio. Rekening yang kubuat dengan nama ibuku sebelum beliau meninggal, dan diam-diam kumasukkan sisa uang belanja yang bisa kuhemat selama bertahun-tahun. Jumlahnya tidak banyak. 30 juta rupiah. Itu semua yang kumiliki untuk memulai hidup baru. Cukup untuk membayar sewa petak ini selama 6 bulan ke depan, biaya sekolah Bima, dan kebutuhan sehari-hari. Sisa modal awalku nyaris nol. Aku harus memutar otak. Apa yang aku bisa? Aku lulusan sastra, tapi sudah 10 tahun tidak bekerja. Keahlianku yang paling terasah adalah memasak. Ironis. Sesuatu yang selalu diremehkan oleh Mas Bram. Dia selalu lebih suka makan di restoran mewah. Dia bilang masakanku, kampungan, bau rempah, tidak berkelas. Padahal, dia lupa, dulu saat dia masih miskin dan merintis, dia bisa makan 3 piring nasi hangat dengan rendang buatanku. Rendang. Resep warisan eyangku dari Padang. Resep yang detailnya ku hafal di luar kepala. Itu dia. Senjataku. Esok paginya, aku membawa Bima ke sekolah. Setelah itu, aku pergi ke pasar tradisional, bukan supermarket impor langgananku dulu. Aku menghitung setiap lembar ribuan. Aku membeli daging kualitas terbaik yang bisa kudapatkan dengan harga miring, membeli bumbu dan rempah-rempah segar. Aku kembali ke petak kecilku. Dapur sempit itu kini menjadi markas besarku. Selama 8 jam penuh, aku memasak. Mengaduk santan tanpa henti, memastikan setiap bumbu meresap dengan sempurna. Aroma harum rempah-rempah, sesuatu yang dibenci Mas Bram, kini terasa seperti aroma harapan bagiku. Aku mengemas rendang yang sudah matang itu ke dalam kantong-kantong vakum kecil yang kubeli secara online. Aku mengambil foto yang paling menarik dengan ponsel lamaku. Malam itu, aku membuat akun media sosial baru. Bukan atas nama Arini Puspita, istri CEO yang terbuang. Aku memberinya nama, Dapur Dendam Arini. Terdengar klise, mungkin. Tapi bagiku, nama itu adalah pengingat. Setiap kali aku mengaduk masakanku, aku membayangkan sedang mengaduk-aduk kehidupan mereka yang telah menghancurkanku. Aku mulai menjualnya dari mulut ke mulut. Menawarkannya ke grup WhatsApp ibu-ibu di sekolah Bima. Menjualnya secara online ke teman-teman lama yang masih peduli padaku. Minggu pertama, hanya 5 paket yang terjual. Minggu kedua, 15 paket. Minggu ketiga, seorang teman lama yang bekerja di sebuah perusahaan besar memesan 50 paket untuk acara kantor. Aku kewalahan. Aku memasak siang dan malam. Tanganku melepuh karena panas, punggungku sakit. Aku sendiri yang mengemas. Aku sendiri yang mengantar pesanan, naik ojek online, berdesak-desakan di KL, menggendong termos nasi besar. Saat aku sedang menunggu ojek di lobi sebuah gedung kantor mewah untuk mengantar pesanan, aku melihatnya. Sebuah majalah bisnis tergeletak di meja lobi. Dan di sampulnya, wajah yang sangat kukenal. Bramantio Wijaya. Fotonya gagah, mengenakan setelan jas mahal. Judulnya, CEO PT Jaya Abadi, Bramantio Wijaya, dan calon istri, Rania,
dalam pesta pertunangan mewah, sinergi cinta dan bisnis. Aku meraih majalah itu. Tanganku gemetar. Di dalamnya, ada foto-foto mereka. Tertawa bahagia. Rania memamerkan cincin berlian besar di jarinya. Mereka berpose di depan rumah baru mereka, rumah yang kubilang dibeli dari uang perusahaanku. Rumah yang dijanjikannya untukku dan Bima dulu. Dan di sana, di salah satu paragraf, aku membaca kutipan dari Mas Bram. Kesuksesan ini tidak lepas dari dukungan Rania, katanya pada wartawan. Dia adalah inspirasi saya. Berbeda dengan masa lalu saya yang kelam dan hanya menjadi beban, Rania adalah partner sejati yang mendorong saya maju. Beban. Masa lalu yang kelam. Aku meremas majalah itu. Jadi, 10 tahun hidupku, 5 miliar uang orang tuaku, semua pengorbananku dianggapnya sebagai beban dan masa lalu yang kelam. Sopir ojek memanggil namaku. Aku tersentak. Aku tidak membuang majalah itu. Aku membawanya pulang. Aku merobek halaman wawancara itu dan menempelkannya di dinding dapur petaku. Tepat di sebelah daftar pesananku yang mulai bertambah. Setiap kali aku lelah. Setiap kali aku merasa ingin menyerah. Setiap kali tanganku perih. Aku akan memandangi foto itu. Foto Bramantio yang tersenyum angkuh. Foto Rania yang tersenyum menang. Dan tulisan, beban, yang tertera di sana. Itu bukan lagi sekadar motivasi. Itu adalah sumpah. Aku akan membangun bisnis ini. Aku akan sukses, bukan hanya untuk Bima, tapi untuk diriku sendiri. Aku akan sukses secara diam-diam. Aku tidak akan membiarkan dia tahu. Aku akan membiarkan mereka mengira aku miskin dan hancur. Dan suatu hari nanti, aku akan datang. Bukan sebagai beban, tapi sebagai penagih hutang. Malam itu, dapur dendam Arini mendapatkan pesanan terbesarnya, 200 paket untuk sebuah catering pernikahan. Aku mematikan lampu, memandangi Bima yang tidur pulas, memeluk boneka pahlawan supernya. Tidur yang nyenyak, nak, bisikku. Ibu sedang membangun senjata kita. Pesanan 200 paket itu adalah sebuah tamparan sekaligus sebuah ciuman. Itu adalah ujian pertamaku. Dapur petak sempitku tidak akan sanggup menampungnya. Wajan terbesarku hanya bisa memasak untuk 20 porsi sekali jalan. Aku menatap sobekan majalah di dinding. Beban? Bisikku. Kamu pikir aku beban, Mas? Lihat aku bekerja. Aku tidak tidur malam itu. Aku menghitung ulang sisa tabunganku. Setelah pesanan 50 paket sebelumnya, aku punya sedikit uang lebih. Aku mengambil keputusan nekat. Paginya, aku mendatangi Bu Lastri, tetangga depan rumah petaku. Seorang janda parubaya yang ditinggal suaminya dan harus menghidupi 3 anak dengan berjualan gorengan di depan gang. Dia orang yang baik, dan yang terpenting, dia butuh uang. Bu Lastri, kataku, saya dapat pesanan catering besar. Saya tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Saya butuh bantuan. Saya akan bayar ibu harian, mau? Mata Bu Lastri berbinar. Tentu saja, Neng Arini. Apa yang bisa saya bantu? Kita akan memasak. Memasak dalam jumlah sangat besar. Kami berdua tidak cukup. Aku merekrut 2 ibu-ibu lain dari gang yang sama. Bu Wati, yang suaminya baru kena PHK, dan Mbak Tika, gadis muda yang baru lulus SMK Tata Boga tapi menganggur. Kami berempat, tim yang terdiri dari para wanita yang diremehkan, mengubah rumah petaku menjadi pabrik rendang darurat. Kami meminjam wajan-wajan besar dari warung soto di ujung jalan. Kami bergantian mengaduk santan. Bau harum rempah-rempah memenuhi seluruh gang kami. Selama 2 hari 2 malam, kami tidak berhenti bekerja. Bima kuungsikan sementara di rumah Bu Lastri, dia bermain dengan anak-anaknya. Aku adalah jenderalnya. Aku mengatur logistik, memastikan kualitas bumbu, mengawasi pengemasan. Tanganku melepuh, mataku merah karena kurang tidur, tapi hatiku menyala-nyala. Saat paket ke-200 selesai dikemas dan diangkut oleh mobil box sewaan, aku hampir pingsan karena lega. Pesanan itu sukses besar. Pujian datang dari penyelenggara pernikahan. Mereka bilang rendangku adalah yang ternak yang pernah mereka coba. Setelah membayar upah Bu Lastri, Bu Wati, dan Mbak Tika, dengan bonus yang layak, aku menghitung keuntunganku.
Uang di rekeningku kini berlipat ganda. Dapur Dendam Arini mulai dikenal. Bukan lagi dari mulut ke mulut, tapi dari reputasi. Pesanan catering mulai berdatangan. Kantor-kantor, arisan-arisan, bahkan beberapa restoran kecil mulai memesan rendang bekuku sebagai suplai. Aku sadar, aku tidak bisa selamanya memasak di dapur sempit ini. Ini saatnya untuk langkah selanjutnya. Aku menyewa sebuah ruko kecil di jalan raya, agak jauh dari pemukiman mewah tempat Bramantio tinggal. Cukup jauh agar radarku tidak terdeteksi. Ruko itu punya dapur yang jauh lebih besar. Dengan sisa keuntungan, aku membeli peralatan masak industrial bekas. Kompor besar, wajan-wajan raksasa, dan mesin vakum yang lebih canggih. Bu Lastri, Bu Wati, dan Mbak Tika kini menjadi karyawan tetapku. Aku mengurus BPJS mereka. Aku memberi mereka seragam sederhana bertuliskan, Tim Dapur Arini. Aku sengaja tidak memakai kata, dendam, di seragam, untuk menjaga profesionalitas. Bisnisku berjalan secara diam-diam namun pasti. Aku adalah Bu Arini, pemilik catering rendang yang sedang naik daun. Tidak ada yang tahu aku adalah Arini Puspita, mantan istri Bramantio Wijaya yang dicampakkan. Aku sengaja menjaga profilku tetap rendah. Semua transaksi dilakukan atas nama perusahaan baruku, PT Pangan Rasa Sejati. Nama yang kubuat sebagai sindiran. Bramantio dulu mengejar kemewahan semu, aku mengejar rasa yang sejati. Sementara itu, aku tidak melupakan misi utamaku. Dengan keuntungan bulan ketiga, aku melakukan sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan. Aku mendatangi sebuah firma hukum kecil namun terkenal gigih yang direkomendasikan teman lamaku. Aku duduk di hadapan seorang pengacara wanita bernama Sinta, SH. Dia muda, tajam, dan matanya penuh api, sama sepertiku. Saya ingin menuntut mantan suami saya, kataku langsung. Sinta mengangguk, tidak terkejut. Perceraian? Harta gono gini? Bukan. Itu sudah selesai. Saya kalah telak, aku mengakui dengan pahit. Pengacaranya jauh lebih hebat. Ini soal hutang piutang. Aku menceritakan semuanya. Dari A sampai Z, tentang bagaimana Bramantio datang padaku tanpa apa-apa. Tentang tanah warisan ayahku senilai 3 miliar yang kujual. Tentang tabungan ibuku 2 miliar yang kuberikan padanya. Total 5 miliar rupiah. Apakah ada perjanjian tertulis? Tanya Sinta. Jantungku mencelos. Tidak ada, Bu. Kami suami istri. Saya percaya padanya. Tapi saya punya bukti transfer bank. Tepat seminggu sebelum dia mendirikan PT Jaya Abadi. 5 miliar ditransfer dari rekening saya ke rekening pribadinya. Mata Sinta berbinar. Itu bagus. Sangat bagus. Bukti transfer adalah bukti hukum yang kuat. Itu bukan pemberian dalam pernikahan, itu modal investasi yang jelas. Saya ingin uang saya kembali. Dengan bunganya, kataku. Kita bisa, kata Sinta. Tapi kita harus pintar, Bu Arini. Bramantio Wijaya bukan orang sembarangan. Dia punya pasukan pengacara. Jika kita menyerang sekarang, kita bisa kalah lagi. Dia akan memutarbalikkan fakta, bilang itu uang cinta, uang belanja, apa saja. Lalu apa rencana ibu? Tanyaku, nadaku tidak sabar. Kita kumpulkan amunisi. Kita tunggu, kata Sinta. Kita biarkan dia merasa aman di atas singgasananya. Sementara itu, ibu fokus pada 2 hal. Pertama, besarkan bisnis ibu. Ibu harus punya posisi tawar. Jangan sampai ibu terlihat sebagai mantan istri putus asa yang mengemis uang. Ibu harus datang sebagai pebisnis yang setara, menagih hutang bisnis. Aku mengangguk. Itu masuk akal. Kedua, lanjut Sinta, saya akan mulai bekerja diam-diam. Saya akan melacak aliran dana 5 miliar itu. Saya akan mencari saksi-saksi saat perusahaan itu berdiri. Saya akan menyiapkan gugatan perdata terkuat yang pernah ada. Dan kita akan menyerang di saat yang paling tidak dia duga. Aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Akhirnya, ada seseorang yang profesional di pihakku. Lakukan, Bu Sinta, kataku. Siapkan senjatanya. Saya akan menyiapkan medannya. Aku pulang ke rumah petakku malam itu. Bima sudah tidur.
Aku mencium keningnya. Dia terlihat lebih tenang sekarang. Sekolahnya berjalan lancar, dan dia tidak pernah lagi bertanya soal ayahnya. Aku membuka media sosial sekadar untuk melihat tren. Dan aku melihatnya. Akun Instagram Rania. Akunnya tidak dikunci. Dia baru saja memposting foto pesta ulang tahunnya yang mewah di sebuah hotel bintang 5. Dia mengenakan gaun malam berkilauan, dan Bramantio mencium pipinya. Di bawahnya, dia menulis caption, "My King," yang selalu memanjakanku. Terima kasih sudah membuang sampah lama dan menggantinya dengan berlian. Aku wanita paling beruntung. Sampah lama. Aku. Tanganku terkepal erat. Aku menarik napas, lalu menutup aplikasi itu. Aku membuka aplikasi e-commerce. Pesanan rendang bekuku untuk pengiriman ke luar kota sudah menembus angka 1.000 paket bulan ini. Nikmati pestamu, Rania, gumamku pada layar ponsel yang gelap. Tertawalah selagi bisa. Karena timku sedang bekerja. Dan waktumu hampir habis. 2 tahun telah berlalu sejak hari di ruang pengadilan itu. 2 tahun. 730 hari yang ditempa oleh keringat, air mata yang mengering, dan amarah yang disalurkan menjadi energi murni. Rumah petak sempit di Gang Senggol itu telah menjadi kenangan. Dapur dendam Arini, yang berawal dari media sosial, kini telah berevolusi. Namanya kini PT Pangan Rasa Sejati. Dan aku bukan lagi Arini Puspita, istri yang menangis. Aku adalah Ibu Arini, Direktur Utama. Aku berdiri di balik jendela kaca ruanganku di lantai 2, memandang ke bawah. Di bawah sana, bukan lagi dapur sempit dengan 4 ibu-ibu. Di bawah sana adalah sebuah central kitchen seluas 1.000 meter persegi di kawasan industri ringan di Bekasi. Pukul 7:30 pagi, dan tempat ini sudah berdengung seperti sarang lebah. 15 kompor industrial menyala serentak. Wajan-wajan raksasa berdiameter 1 meter terus diaduk oleh mesin pengaduk otomatis. Puluhan karyawan, sekarang aku memiliki 45 staf, bergerak cepat dalam seragam hijau zaitun dan penutup kepala. Mbak Tika, gadis SMK Tata Boga yang dulu kuajak, kini adalah kepala produksi. Dia meneriakkan perintah dengan tegas, memastikan bumbu dan daging ditimbang dengan presisi gramasi yang sempurna. Bu Lastri, tetanggaku dulu, kini menjadi kepala quality control, mencicipi setiap batch masakan sebelum masuk ke mesin vakum. Aroma rempah-rempah yang dulu dihina Bramantio sebagai bau kampungan, kini adalah aroma uang. Aroma kesuksesan. Kami tidak lagi hanya menjual rendang. PT Pangan Rasa Sejati kini memiliki 3 lini produk utama, bumbu instan, rasa sejati, sambal kemasan, dengan varian andalan sambal ROA dan sambal cumi asin, dan catering korporat. Aku sendiri telah berubah. Rambutku yang dulu hanya kuikat seadanya, kini terpotong pendek sebahu, praktis dan profesional. Aku tidak lagi memakai daster kusam. Hari ini aku mengenakan kemeja katun sederhana namun rapi dan celana bahan. Tidak ada perhiasan, kecuali jam tangan kecil. Wajahku jarang tersenyum. Mataku yang dulu sendu, kini tajam dan fokus. Rasa sakit itu tidak hilang, dia hanya berganti wujud. Dia menjadi baju zirahku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bima. Ibu, Bima dapat sabuk kuning. Nanti pulang ibu lihat ya. Senyum tipis, satu-satunya senyum tulus yang tersisa, terbit di bibirku. Bima kini 9 tahun. Kami tidak lagi tinggal di rumah petak. Aku telah membeli sebuah rumah kecil di klaster yang aman di Cibubur. Jauh dari kata mewah, tapi nyaman, dengan taman kecil di belakang tempat Bima bisa bermain. Aku mendaftarkannya ke les taekwondo 3 bulan lalu. Aku ingin dia belajar membela diri. Aku tidak ingin dia tumbuh menjadi anak laki-laki yang penakut dan mudah ditindas seperti ibunya dulu. Dan itu berhasil. Dia tidak lagi pemurung. Dia tidak lagi bertanya tentang ayahnya. Dia punya fokus baru. Dia punya pahlawan baru, ibunya. Aku akan lindungi ibu, katanya suatu malam. Ibu tahu, sayang, jawabku. Dan ibu akan membangun benteng untuk kita. Benteng itu sedang kubangun, batu bata demi batu bata. Aku kembali fokus pada laptopku. Laporan keuangan bulanan. Omset PT Pangan Rasa Sejati bulan ini stabil menembus angka 3 miliar rupiah.
Keuntungan bersihku cukup untuk menabung, berinvestasi, dan membayar biaya operasional yang terus membesar. Aku sengaja menjaga profilku tetap rendah. Ibu Arini adalah sosok misterius di dunia FMB. Aku tidak pernah mau diwawancara. Aku tidak pernah datang ke acara-acara pameran. Aku mempekerjakan seorang sales manager profesional, Pak Haris, untuk menjadi wajah perusahaan. Biarlah dunia luar mengenal rasa sejati sebagai produk premium dengan rasa otentik. Tidak ada yang perlu tahu siapa otak di baliknya. Aku sedang meninjau proposal pengembangan produk baru, bumbu opor kering, ketika pintu ruanganku diketuk. Pak Haris masuk, wajahnya berseri-seri. "Selamat pagi, Bu Arini. Maaf mengganggu. Saya punya berita besar," katanya, napasnya sedikit terengah. "Duduk, Pak Haris. Ada apa?" "Kita dapat jackpot, Bu. Kita baru saja memenangkan tender catering." Aku mengangkat alis. "Bagus. Klien yang mana? Bukankah kita sudah menangani 3 pabrik di Cikarang?" "Ini beda, Bu. Ini raksasa," katanya, matanya berbinar. "Mereka yang menghubungi kita. Tim procurement mereka sudah memantau kita 3 bulan ini. Mereka melakukan blind test pada 5 vendor besar, dan produk kita menang telak. Mereka bilang rasa kita paling konsisten dan berkelas." Pak Haris menyodorkan sebuah map proposal tebal. Kliennya, PT Jaya Abadi. Pena yang sedang kupegang membeku di atas kertas. Darahku berdesir. Udara di ruangan ber-AC ini tiba-tiba terasa menipis. PT Jaya Abadi. Perusahaan yang dibangun dari 5 miliar uang warisanku. Perusahaan Bramantio. Aku butuh seluruh kekuatanku untuk menjaga suaraku tetap datar. PT Jaya Abadi, perusahaan properti itu. Betul, Bu. Mereka ingin kita mengambil alih suplai catering full board untuk 3 tower kantor pusat mereka di Sudirman. Vendor lama mereka baru saja diputus kontrak. Ini kontrak eksklusif, Bu. Nilainya 500 juta rupiah per bulan. 0,5 miliar. Sebulan. Dari dia. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Bagaimana mereka bisa memutus vendor lama begitu saja? Pak Haris tertawa kecil. "Ah, itu gosip serunya, Bu. Menurut manajer procurement mereka, istri baru Pak CEO-nya, Ibu Rania, katanya, sangat cerewet soal citra perusahaan. Vendor lama itu dianggap memalukan dan rasanya norak waktu dipakai menjamu tamu asing." Jantungku seperti ditikam pisau berkarat. Norak, kampungan. Kata-kata yang sama yang selalu dia gunakan untuk menghina masakanku. Pak Haris melanjutkan, tidak menyadari perubahan di wajahku. "Ibu Rania ini yang personally approve rendang kita saat blind test. Dia bilang ini baru standar internasional. Dia tidak mau tahu, pokoknya vendor baru harus rasa sejati. Dia bahkan tidak menawar harga kita, Bu." Ironi ini begitu kejam, begitu sempurna, hingga aku hampir tertawa. Rania, si pelakor, wanita yang merasa dirinya paling berkelas, telah memilih produkku, produk dari sampah lama yang dia hina, sebagai penyelamat citra perusahaannya. Dia tidak tahu. Mereka berdua tidak tahu. Mereka akan memakan masakanku setiap hari, dan mereka akan membayarku untuk itu. "Apakah mereka tahu siapa pemilik PT Pangan Rasa Sejati?" tanyaku, suaraku dingin. "Tidak, Bu. Sesuai instruksi Ibu, saya yang maju sebagai perwakilan. Semua dokumen atas nama PT, dan saya sebagai sales director. Mereka tidak pernah bertanya siapa pemilik modalnya. Mereka hanya peduli kita bisa suplai tepat waktu. Ini adalah sebuah kesempatan. Sebuah langkah kuda yang tidak pernah kurencanakan." Pengacaraku, Sinta, pernah berkata, "Ibu harus punya posisi tawar. Apalagi posisi tawar yang lebih baik daripada menjadi pemasok utama di perusahaannya sendiri. Aku bisa mengambil uangnya secara legal. Aku bisa mempelajari perusahaannya dari dalam. Arus kas mereka, kebiasaan mereka. Ambil kontraknya, Pak Haris," kataku tegas. "Siap, Bu. Saya akan proses." "Tunggu," potongku. Pak Haris berhenti. "Saya baru lihat proposal kita," kataku berbohong,
membolak-balik halaman map itu. Harga bahan baku sedang naik. Dan klien ini punya standar yang sangat tinggi. Aku menatap Pak Haris. Naikkan harga final kita 15% dari penawaran awal. Mata Pak Haris membelalak. 15%, Bu? Itu berisik. Kita bisa kehilangan? Mereka tidak akan mundur, kataku, suaraku sedingin es. Ibu Rania sudah aprove rasa kita. Dia tidak akan mau malu lagi di depan tamu asingnya. Dia tidak akan mau repot mencari vendor lain. Dia akan bayar. Aku tersenyum tipis. Sebut saja itu, biaya penyesuaian, untuk klien istimewa. Seminggu kemudian, kontrak itu kembali ke mejaku. Sudah ditandatangani. Mereka setuju dengan harga baru. Di halaman terakhir, aku melihat tanda tangan yang dulu kuhafal bentuknya. Tanda tangan yang memberiku mimpi buruk. Bramantio Wijaya, Direktur Utama. Aku mengambil penaku. Dengan tangan yang mantap, aku membubuhkan tanda tanganku di bawahnya. Arini, Direktur. Aku menutup map itu. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan pada Sinta, pengacaraku. Bu Sinta, saya baru saja menemukan cara baru untuk mengumpulkan amunisi. Dan saya dibayar mahal untuk itu. Aku menatap foto Bima di mejaku. Makan yang banyak ya, Ayah, bisikku pada angin. Karena setiap suap nasi yang kamu kunyah adalah satu langkah lebih dekat menuju kehancuranmu. Menjadi pemasok PT Jaya Abadi adalah seperti menyisipkan belati beracun berlapis madu ke jantung musuhku. Mereka memakannya, memujinya, dan membayarku mahal untuk itu, tanpa menyadari racun apa yang sedang kutanam. Kontrak catering kami bukan hanya suplai makanan. Itu mencakup manajemen penuh pantry eksekutif di lantai 30, lantai tempat Bramantio dan Rania bertahta, dan kantin karyawan di basement. Ini berarti, orang-orangku ada di dalam benteng mereka. Setiap hari. Mbak Tika, yang kini kuangkat jadi manajer operasional lapangan, adalah mata dan telingaku. Dia bukan lagi gadis SMK lugu. Dia telah tumbuh menjadi wanita yang tangguh, cerdas, dan yang terpenting, dia tahu ceritaku. Dia melihatku menangis di dapur petak. Dia tahu apa yang dipertaruhkan. Loyalitasnya tak terbeli. Setiap Jumat sore, Mbak Tika akan datang ke Central Kitchen di Bekasi untuk laporan mingguan. Laporan itu ada 2. Pertama, laporan resmi di atas kertas, stok bahan, keluhan menu, permintaan khusus. Kedua, laporan lisan yang hanya kami bicarakan berdua di ruanganku yang kedap suara. Rania gila, Bu, kata Mbak Tika pada suatu Jumat sambil memijat pelipisnya. Aku hanya mengangkat alis, menunggunya melanjutkan. Minggu ini saja, dia minta kita 3 kali ganti menu private dining untuk lounge pribadinya. Hari Senin dia mau Australian Wagyu, tapi hari Rabu dia bilang bosan dan minta live seafood. Semua staf pantry kita dibuat jungkir balik. Dan bahasanya? Mbak Tika menggeleng. Merendahkan sekali. Dia menyebut staf kita, jongos dapur. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Biarkan saja. Dia boleh menghina staf kita, yang penting dia bayar tagihannya. Oh, dia bayar, Bu. Pakai kartu kredit perusahaan, tentu saja, Mbak Tika tersenyum sinis. Tapi bukan itu intinya. Minggu depan, dia minta event khusus. Pesta Haiti untuk teman-teman sosialitanya. Dan dia minta. Ibu. Aku? Iya. Dia bilang ke Pak Haris, saya mau ketemu langsung dengan si Ibu Arini, ini. Saya mau briefing dia soal standar. Vendor catering itu harus tahu siapa kliennya. Dia ingin ibu datang ke kantornya, hari Selasa. Aku terdiam. Rania ingin aku, sampah lama, datang menghadap padanya, berlian baru, untuk diceramahi soal standar. Dia ingin memamerkan kekuasaannya sebagai istri CEO kepada seorang pemilik vendor. Aku bersandar di kursiku. Pak Haris sudah jawab apa? Pak Haris bilang ibu sedang sibuk. Tapi Rania memaksa. Dia bilang kalau pemiliknya tidak mau datang, dia bisa pertimbangkan vendor lain. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Dia menggertak. Dia tidak akan ganti vendor. Dia terlalu gengsi untuk mengakui dia salah pilih.
Katakan pada Pak Haris, sampaikan permintaan maaf saya. Mbak Tika bingung. Jadi, Ibu mau datang? Tidak, kataku dingin. Sampaikan permintaan maaf saya, karena saya ada jadwal meeting di Singapura dengan supplier bumbu impor kita. Tidak bisa diganggu-gugat. Kirimkan saja head chef kita yang baru, yang lulusan Perancis itu. Biar Rania terkesan dengan titlenya. Jangan berikan apa yang dia mau. Dia mau aku? Dia tidak akan dapat. Aku menegaskan posisiku. Aku bukan lagi istri yang bisa dia panggil-panggil. Aku adalah pebisnis yang setara. Jika dia mau bicara denganku, dia yang harus membuat janji temu. Di kantorku. Mbak Tika tersenyum. Siap, laksanakan, Bu. Itu saja, tanyaku. Ah, tidak. Ini baru hidangan pembuka. Mbak Tika memajukan tubuhnya. Ini hidangan utamanya. Gosip dari kantin karyawan di basement. Disinilah emasnya. Kantin karyawan adalah tempat semua frustrasi tumpah. Gaji mereka lancar, lanjut Mbak Tika. Tapi bonus tahunan yang biasanya cair bulan lalu, ditunda. Manajemen bilang cash flow sedang ketat. Padahal, di saat yang sama, para karyawan lihat sendiri mobil sport baru Ibu Rania, Ferrari merah, terparkir di lobi. Aku mencatat dalam hati. Cash flow ketat. Lalu ada lagi, kata Mbak Tika, proyek apartemen baru mereka di Sentul. PT Jaya Abadi Sentul. Itu mandek total, Bu. Sudah 3 minggu tidak ada pengerjaan. Karyawan bagian proyek pada ngeluh, katanya kontraktor utamanya kabur. Kenapa kabur? Belum dibayar. PT Jaya Abadi nunggak pembayaran termin 3 dan 4. Nilainya puluhan miliar, katanya. Aku mulai menghubungkan titik-titik. Cash flow ketat, tapi Rania beli Ferrari. Proyek besar mandek karena tidak bisa bayar kontraktor. Dan yang paling seru, Mbak Tika menurunkan suaranya, kontraktor utama yang kabur itu, nama perusahaannya PT Cipta Keluarga Sejahtera. Tahu siapa pemiliknya, Bu? Aku menunggu. Abang kandungnya Rania. Aku tertegun. Jadi, Mbak Tika menjelaskan, gosipnya adalah, Bramantio memberikan proyek besar itu ke perusahaan abangnya Rania, yang ternyata tidak kompeten. Proyeknya berantakan, budgetnya bengkak gila-gilaan. Bramantio menyuntikkan dana terus-menerus ke perusahaan itu, menguras kas PT Jaya Abadi, sampai akhirnya dia tidak sanggup bayar lagi. Sekarang proyeknya mangkrak, dan abangnya Rania kabur entah kemana, bawa sisa uang proyek. Nepotisme, korupsi, penggelapan terselubung. Perusahaan yang kubangun dari warisan orang tuaku, kini digerogoti dari dalam oleh keluarga si pelakor. Setelah Mbak Tika pulang, aku duduk lama dalam diam. Informasi ini adalah senjataku. Esoknya, aku bertemu Sinta, pengacaraku. Aku membawa semua informasi dari Mbak Tika. Sinta mendengarkan dengan saksama. Ini bagus, Arini, katanya setelah aku selesai. Ini menunjukkan motif. Ini menunjukkan Bramantio tidak kompeten, dikendalikan oleh istri barunya. Ini akan memperkuat citra kita di pengadilan nanti bahwa dia tidak bisa dipercaya mengelola uang. Dia lalu tersenyum. Dan kebetulan, saya juga punya berita baru untuk Ibu. Sinta membuka sebuah map. Ingat bukti transfer 5 miliar itu? Tentu. Saya melacaknya. Lebih dalam. Saya menyewa akuntan forensik. Dan kami menemukan sesuatu yang sangat kotor. Jantungku berdebar. 5 miliar itu masuk rekening pribadi Bramantio. Seminggu kemudian, dia mendirikan PT Jaya Abadi dengan modal disetor 2 miliar. Kemana sisa 3 miliarnya? Aku menggeleng. Dia pakai 3 miliar itu untuk membeli sebidang tanah di BSD atas nama pribadinya. Jelas Sinta. Tanah yang sangat strategis. 3 hari setelah PT Jaya Abadi berdiri, dan setelah perusahaan itu mendapat pinjaman bank besar dengan agunan modal 2 miliar tadi, Bramantio melakukan RUPS pertama. Sinta menunjuk sebuah dokumen. Dalam rapat itu, Bramantio menawarkan tanah pribadinya di BSD itu untuk dibeli oleh PT Jaya Abadi sebagai lahan proyek pertama mereka. Dan perusahaan membelinya. Tentu saja. Dia adalah pemegang saham mayoritas.
Dia setuju untuk membeli tanahnya sendiri. Dan tahu berapa harganya? Berapa? 6 miliar rupiah. Aku butuh waktu sejenak untuk mencernanya. Dia mengambil 3 miliar uangku, membeli tanah, kataku, suaraku gemetar karena marah. Lalu dia menjual tanah itu ke perusahaan yang modalnya juga dari uangku, seharga 6 miliar. Dia membayar dirinya sendiri 6 miliar dari uang pinjaman bank yang jadi hutang perusahaan. Dia untung 3 miliar bersih, secara instan, dan membebani perusahaan dengan hutang. Tepat, kata Sinta. Itu bukan cuma hutang piutang biasa, Arini. Itu fraud. Itu pencucian uang. Itu penggelapan dalam jabatan. Dia mencuri dari perusahaannya sendiri. Perusahaan yang dia bangun dengan uangmu. Rasa panas menjalari dadaku. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini adalah kejahatan. Kita sudah punya dia, Arini, kata Sinta. Bukti transfer 5M. Bukti transaksi tanah BSD. Bukti RUPS. Ditambah info dari ibu soal proyek Sentul yang mangkrak. Kita bisa serang sekarang. Perdata untuk 5M plus bunganya. Dan pidana untuk penggelapannya. Dia bisa masuk penjara. Aku menatap tumpukan dokumen di meja. Aku bisa menghancurkannya sekarang. Hari ini. Tapi, sesuatu menahanku. Aku teringat pada undangan yang kudengar akan mereka sebar. Pesta pernikahan. Jika aku menyerangnya sekarang, dia akan jatuh. Tapi dia akan jatuh sebagai pebisnis yang gagal. Aku ingin lebih. Aku ingin dia jatuh di puncak kesombongannya. Di hari bahagianya. Di depan semua orang yang dulu menatapku dengan kasihan. Aku ingin Rania, si berlian, melihat sampah lama ini mengambil kembali segalanya, tepat di saat dia mengira dia telah memiliki dunia. Belum, Sinta, kataku. Sinta tampak kaget. Tapi, Bu, biarkan mereka. Biarkan mereka terus menggali lubang kubur mereka sendiri. Proyek Sentul itu akan menguras habis sisa cash flow mereka. Biarkan Rania terus mengadakan pesta dengan uang perusahaan. Biarkan mereka mengira mereka aman. Aku menatap Sinta dengan tatapan sekeras baja. Mereka berdua, Bramantio dan Rania, kudengar mereka akan mengadakan pesta pernikahan besar 6 bulan lagi. Benar, kata Sinta, gosipnya itu akan jadi wedding of the year. Bagus, kataku. Siapkan semua dokumennya. Gugatan perdata, tuntutan pidana, bukti penipuan. Semuanya. Buat dalam map yang paling rapi. Aku berdiri. Karena kita akan datang ke pesta itu. Dan kita akan menyerahkan kado pernikahan kita secara langsung. 6 bulan berlalu dalam sekejap mata. 6 bulan yang krusial. Di luar sana, musim berganti. Di dalam duniaku, segalanya telah bertumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. PT Pangan Rasa Sejati bukan lagi sekadar catering rendang. Kami telah menjadi sebuah entitas bisnis F&B yang disegani. Central Kitchen kami di Bekasi kini beroperasi 24 jam dalam 3 shift. Jumlah karyawan kami telah membengkak menjadi 120 orang. Lini produk bumbu instan dan sambal kemasan kami telah berhasil menembus 3 jaringan supermarket nasional. Aku bahkan sudah mulai menjajaki pasar ekspor ke Singapura dan Malaysia. Tapi, langkah terbesarku terjadi di lini bisnis yang berbeda. Aku tidak lagi hanya memasok makanan. Aku mengelola ekosistem. Aku memenangkan tender besar. Bukan lagi catering, tapi pengelolaan total food beverage untuk sebuah office tower baru yang prestisius di kawasan Kuningan, Kuningan One Tower. Mereka tidak mau repot mengurus food court, coffee shop, dan executive lounge. Mereka mau satu vendor terintegrasi yang profesional untuk mengurus semuanya. Dan mereka memilihku. Memilih PT Pangan Rasa Sejati. 3 bulan lalu, aku meluncurkan Rasa Hall, sebuah konsep food court modern premium di lantai 5 Kuningan One. Aku juga membuka Kopi Sejati, coffee shop kami sendiri, di lobi utama. Ini adalah sebuah lompatan kuantum. Dari dapur peta ke pengelolaan F&B satu gedung pencakar langit. Secara tidak sengaja, atau mungkin ini takdir, aku kini telah menjadi pesaing langsung Bramantio.
Kuningan One Tower adalah kompetitor utama dari tower-tower yang dikelola PT Jaya Abadi di Sudirman. Dan aku baru mendengar dari Pak Haris bahwa 2 tenan besar di Gedung Bramantio sedang dalam proses negosiasi untuk pindah ke Kuningan One tahun depan. Alasan mereka? Fasilitas F&B di Kuningan One jauh lebih superior dan modern. Aku tersenyum saat mendengar itu. Aku menghancurkannya di 2 lini. Pertama, aku mengambil uangnya sebagai pemasok. Kedua, aku mengambil penyewa gedungnya sebagai pesaing. Semua kulakukan dari balik layar. Dia masih tidak tahu. Ibu Arini, dari PT Pangan Rasa Sejati masihlah sosok misterius baginya. Dia terlalu sibuk dengan dunianya yang mulai runtuh. Jumat sore, waktunya laporan Mbak Tika. Dia masuk ke ruanganku. Wajahnya tidak seceria biasanya. Ruanganku kini bukan lagi di Bekasi, tapi sebuah kantor yang layak di Kuningan One Tower. Ada masalah, Mbak Tika? Tanyaku. Pembayaran mereka telat, Bu, katanya langsung. Tagihan kita untuk suplai bulan lalu. 550 juta, plus biaya event Haiti Rania. Total hampir 600 juta. Sudah jatuh tempo 3 hari lalu. Saya telepon bagian keuangan mereka, jawabannya hanya, sedang diproses. Aku bersandar. Ini dia. Tanda pertama pendarahan hebat itu. Ini pertama kalinya mereka telat, lanjut Mbak Tika. Dan gosip di kantin semakin kencang. Proyek Sentul itu resmi mati, Bu. Kontraktornya, Abang Rania, benar-benar kabur ke luar negeri. Bank penyandang dana utama proyek itu menarik diri. Mereka menyita lahan proyeknya. Aku mengangguk pelan. Jadi, Bramantio kehilangan puluhan, mungkin ratusan miliar di sana. Sepertinya begitu. Dan yang lebih gila lagi, Rania tidak peduli, desis Mbak Tika. Dia malah marah-marah di pantry kemarin. Dia teriak-teriak di telepon dengan wedding organizer-nya. Katanya vendor dekorasi minta DP tambahan karena permintaannya yang aneh-aneh, dia mau mawar impor dari Ekuador, katanya. Dan dia menyuruh Bramantio segera mentransfernya. Lubang hitam. Wanita itu adalah lubang hitam yang menyedot semua sisa-sisa kekayaan perusahaan. Perusahaan yang kubangun dengan warisanku. Karyawan di basement mulai resah, Bu. Mereka takut perusahaan kolaps. Tunjangan kesehatan mereka mulai seret. Tapi Rania sibuk mempersiapkan pernikahan yang katanya akan menghabiskan biaya 10 miliar. Aku menatap Mbak Tika. Terus tagih bagian keuangan mereka. Jangan keras, tapi jangan kendor. Tanyakan setiap hari. Kapan akan dibayar? Kirim email resmi, surat somasi ringan. Kita butuh jejak kertas bahwa mereka telah wan prestasi. Telat membayar vendor utama adalah kesalahan fatal. Siap, Bu. Oh, dan Mbak Tika, tambahku. Pastikan suplai makanan untuk mereka jangan sampai berkurang kualitasnya. Tetap kirim wagyu terbaik untuk Rania. Tetap kirim kopi termahal untuk Bramantio. Biarkan mereka tetap merasa nyaman dan terlayani. Biarkan mereka tetap sombong. Mbak Tika tersenyum mengerti. Biarkan mereka gemuk sebelum disembelih. Saya paham, Bu. Setelah Mbak Tika pergi, aku memutar kursiku, menghadap jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di depanku. Gedung-gedung tinggi menjulang. Salah satunya adalah gedung PT Jaya Abadi. Dari sini aku bisa melihat puncaknya. Dulu aku merasa gedung itu adalah raksasa. Sekarang, dia terlihat rapuh. Aku memikirkan Bima. Dia baru saja menang kejuaraan taekwondo pertamanya. Piala kecil itu kini berdiri gagah di meja belajarnya, di kamar barunya yang nyaman di rumah kami di Cibubur. Aku sudah membelikan Bima semua yang dia butuhkan. Laptop terbaik untuk sekolah, guru les privat. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, percaya diri, dan sopan. Dia adalah mahakaryaku. Kontras dengan kekacauan di seberang sana. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Sinta. Laporan akuntan forensik final sudah selesai. Kita punya bukti penggelapan 3M itu tak terbantahkan. Total kerugian modal awal plus bunga dan kerugian imaterial, kita bisa tuntut dia 10 miliar. Belum pidananya. Kita siap kapanpun Ibu mau. Aku baru saja akan membalas ketika sekretarisku masuk. Permisi, Bu Arini.
Ada paket untuk ibu. Diantar langsung oleh kurir berbaju batik mewah. Dia meletakkan sebuah kotak beludru berwarna champagne di atas mejaku. Kotak itu besar, tebal, dan beraroma parfum mahal. Aku sudah tahu apa ini. Perlahan, aku membukanya. Di dalamnya, di atas bantalan sutra, tergeletak sebuah undangan akrilik tebal yang diukir dengan tinta emas. Dengan ini kami mengundang Anda untuk menyaksikan ikrar suci kami. Rania Kirana Bramantio Wijaya. Di bawahnya, ada sebuah kartu kecil yang diselipkan. Tulisan tangan Rania yang miring dan angkuh. Arini, jangan lupa datangnya. Aku sudah siapkan kursi khusus untukmu di barisan paling depan. Kamu harus lihat bagaimana rasanya menjadi ratu yang sesungguhnya. Salam, Rania. Mereka mengundangku. Bukan karena formalitas. Bukan karena kasihan. Itu adalah sebuah ejekan. Sebuah penghinaan terakhir. Mereka ingin aku, si sampah lama, si beban, si gembel, yang mereka kira masih hidup susah di rumah petak, untuk datang dan menyaksikan kemenangan mutlak mereka. Mereka ingin mempermalukanku di depan ratusan tamu mereka. Mereka ingin aku melihat Rania mengenakan gaun pengantinnya yang mungkin harganya miliaran. Mereka tidak tahu, mereka baru saja mengirimkan undangan pesta ke algojo mereka sendiri. Tanganku tidak gemetar. Aku mengambil undangan akrilik yang berat itu. Aku menimbangnya di tanganku. Ironis. Ini mungkin dicetak dengan sisa-sisa uangku. Aku mengambil ponselku. Aku tidak membalas pesan Sinta. Aku langsung meneleponnya. Sinta, kataku, suaraku tenang dan mematikan. Undangannya sudah di tanganku. Saya turut berduka, Bu. Tidak, potongku. Ini kabar baik. Sekarang siapkan kadonya. Cetak semua dokumen itu, gugatan 10 miliar, bukti transfer 5 miliar, bukti fraud tanah BSD, bukti wan prestasi tagihan catering kita. Semuanya. Mau ibu apakan? Jilid yang bagus. Yang paling mewah. Pakai pita emas. Karena kita akan menyerahkannya langsung. Di atas panggung pelaminan mereka. 1 minggu. 7 hari lagi. Itulah waktu yang tersisa sebelum hari yang mereka sebut sebagai pernikahan abad ini. Bagiku, itu adalah hari H, hari eksekusi. 6 bulan terakhir telah berlalu dalam kabut kerja keras. PT Pangan Rasa Sejati telah meledak. Omset kami bulan lalu menembus angka 10 miliar. Rasa Hall, di Kuningan One Tower menjadi hotspot baru bagi para eksekutif, dan Kopi Sejati telah membuka 3 cabang baru di lobi-lobi gedung perkantoran elit lainnya. Ironisnya, saat perusahaanku terbang tinggi, perusahaan yang dibangun dari darah dan air mataku itu justru menukik tajam. Mbak Tika melaporkan bahwa pembayaran catering dari PT Jaya Abadi kini menunggak 60 hari. Total tagihan yang belum terbayar, termasuk bunga keterlambatan, sudah mencapai 1,2 miliar rupiah. Bagian keuangan mereka sudah tidak bisa dihubungi, Bu. Lapor Mbak Tika, wajahnya prihatin. Telepon tidak diangkat, email tidak dibalas. Tapi suplai makanan untuk pantri Rania, itu masih jalan terus. Dia minta live lobster untuk lunch pribadinya kemarin. Bagus, kataku. Jangan hentikan suplainya. Biarkan tagihannya menumpuk. Kita butuh bukti wan prestasi yang sejelas-jelasnya. Perusahaan mereka berdarah-darah, tapi Rania, lintah darat itu, terus menghisapnya sampai kering untuk membiayai pernikahan impiannya. Dia tidak sadar, setiap lobster yang dia makan, setiap mawar Ekuador yang dia pesan, adalah paku tambahan untuk peti mati suaminya. Jumat sore, 3 hari sebelum pernikahan. Aku bertemu Sinta di kantor baruku. Semua siap, Arini, katanya, meletakkan sebuah kotak beludru merah marun yang besar dan mewah di atas meja mahoganiku. Kotak itu terlihat seperti kado pernikahan yang sangat mahal. Apa ini? Kado pernikahan kita, kata Sinta sambil tersenyum. Aku membukanya. Di dalamnya, di atas lapisan satin hitam, terjilid dengan sampul kulit yang indah, semua dokumen yang telah kami kumpulkan selama 3 tahun terakhir. Di halaman pertama, tertulis dengan huruf emas, Gugatan Perdata nomor 045 PDT 2025. Arini Puspita versus Bramantio Wijaya.
Tuntutan pengembalian modal investasi dan ganti rugi imaterial. Total, 10 miliar rupiah. Aku membalik halaman. Di sana ada salinan bukti transfer 5 miliar itu. Di belakangnya, analisis akuntan forensik yang melacak aliran dana itu ke tanah di BSD, lalu ke rekening pribadi Bramantio, lengkap dengan bukti RUPS palsu. Di jilid kedua, yang lebih tipis namun lebih mematikan, laporan polisi nomor LPB 123411-2025 SPKT. Pelapor, Arini Puspita. Terlapor, Bramantio Wijaya. Dugaan tindak pidana, penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Dan yang terakhir, setumpuk kertas dengan kop surat PT Pangan Rasa Sejati, somasi final dan peringatan pilot atas tagihan jatuh tempo sebesar 1.245 juta rupiah. Ini indah, Sinta, bisikku. Ini adalah karya seni terindah yang pernah kulihat. Dia tidak akan bisa lari, Arini, kata Sinta. Saat kita serahkan ini, dia selesai. Dia bisa memilih, membayar lunas 10 miliar itu secara perdata, atau saya serahkan laporan pidana ini ke kejaksaan besok paginya. Dia akan kehilangan segalanya. Dan Rania dia akan menikah dengan seorang calon tersangka. Bagus, aku menutup kotak itu. Sekarang, bagianku. Selama 3 tahun terakhir, aku fokus membangun bisnis. Aku adalah Ibu Arini, direktur yang praktis, rapi, dengan kemeja katun dan celana bahan. Aku tidak punya waktu untuk kemewahan. Penampilanku bersih, tapi sederhana. Tapi untuk perang ini, aku tidak bisa datang sebagai Ibu Arini. Aku harus datang sebagai Arini Puspita. Wanita yang dia kira telah dia hancurkan. Wanita yang dia sebut sampah lama. Rania ingin aku duduk di barisan paling depan, kataku pada Sinta. Dia ingin aku melihatnya menjadi ratu. Dia ingin mempermalukanku. Dia akan terkejut, kata Sinta. Oh, lebih dari terkejut, aku tersenyum. Dia akan hancur. Dan untuk itu, aku butuh baju zirah. Esok paginya, hari Sabtu, aku mendedikasikan seharian penuh untuk diriku. Pertama, aku pergi ke salon termahal di Jakarta. Aku melakukan perawatan full body. Wajahku yang lelah karena kerja keras kini terlihat segar dan bersinar. Rambutku yang dulu dipotong pendek praktis, kini ditata ulang oleh hairstylist ternama. Lalu, aku pergi ke Plaza Indonesia. Aku melangkah masuk ke sebuah butik desainer internasional yang kutahu adalah langganan Rania. Tempat di mana harga satu gaun bisa membeli sebuah mobil LCGC. Para sales assistant menatapku sedikit aneh. Aku datang hanya memakai blus linen sederhana dan celana palazzo. Penampilan, Ibu Arini. Selamat siang, Ibu. Cari apa? Tanya seorang sales assistant dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Saya cari gaun, kataku. Untuk sebuah pesta pernikahan. Tentu. Mungkin yang model kaktel ini, dia menunjuk deretan gaun berwarna pastel yang aman. Tidak, kataku. Saya butuh sesuatu yang berdampak. Sesuatu yang akan diingat semua orang. Aku berjalan menyusuri rak. Dan aku melihatnya. Gaun itu tergantung sendirian di bagian paling eksklusif. Itu bukan gaun pesta. Itu adalah pernyataan. Sebuah gaun floor length dari sutra cadi berwarna merah darah. Potongannya sederhana namun mematikan. One shoulder, memeluk tubuh di bagian atas, dan jatuh menjuntai dengan anggun. Gaun itu memancarkan aura kekuatan. Yang itu, kataku menunjuk. Sales assistant itu ragu. Ah, yang itu, Bu. Itu dari koleksi kutur terbaru. Harganya? Saya tidak tanya harganya, potongku. Saya tanya ukuran saya ada. 30 menit kemudian, aku keluar dari ruang ganti. Wanita yang menatapku di cermin bukan lagi Arini yang menangis di pengadilan. Rambutku yang ditata elegan, wajahku yang terawat, dan tubuhku kerja keras dan stres ternyata membentukku lebih baik daripada yang kusangka. Dan gaun itu seperti kulit kedua, merah, menyala, dan berbahaya. Sales assistant yang tadi meremehkanku, kini terdiam. Mulutnya sedikit terbuka. Luar biasa, Bu, bisiknya. Saya ambil, kataku.
Aku mengeluarkan kartu Black Card edisi terbatas dari dompetku. Mata sales assistant itu membelalak saat melihat nama di kartu itu. Tolong bungkus yang rapi. Aku tidak berhenti di situ. Aku membeli sepatu stiletto hitam dari Louboutin dengan sol merah ikoniknya. Aku membeli clutch kecil dari Bottega Veneta. Terakhir, aku masuk ke sebuah toko perhiasan mewah. Aku tidak memilih yang paling besar. Aku memilih yang paling menusuk. 1 set kalung dan anting berlian solitaire. Sederhana, tapi cahayanya menyakitkan mata. Senjataku sudah lengkap. Tapi, aku butuh kereta kencana. Aku tidak akan datang ke pesta itu naik taksi, seperti saat aku meninggalkan pengadilan. Aku menelepon showroom mobil impor. Selamat siang. Saya Arini Puspita. Saya tertarik dengan Bentley Flying Spur V8. Yang warna hitam. Ya, saya mau lihat hari ini. Kalau cocok, saya bayar cash. Malam itu, sehari sebelum pernikahan, aku berdiri di walk-in closet rumah baruku, sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah yang kubeli bulan lalu. Bima sudah tidur nyenyak di kamarnya yang luas, dijaga oleh pengasuh yang kupercaya. Gaun merah darah itu tergantung di depanku. Perhiasan berlian itu berkilau di kotaknya. Di atas meja rias, tergeletak undangan akrilik Rania. Dan di sampingnya, kotak beludru merah marun dari Sinta. Kado pernikahanku. Aku mengambil ponselku. Sinta, pastikan kadonya kamu bawa besok. Pasti, Bu. Saya akan bawa seperti kita membawa Alkitab. Bagus. Dan tim keamanan? 2 pengawal terbaik dari agensi. Mereka akan memakai jas rapi, sudah siaga di lobi hotel 1 jam sebelum kita datang. Mereka akan membukakan pintu mobil untuk Anda. Sempurna. Aku menutup telepon. Aku menatap bayanganku di cermin. Wanita yang dulu dihina, dicaci maki sebagai sampah dan beban. Wanita yang dulu menangis di dapur petak sempit. Besok, wanita itu akan terlahir kembali. Aku mengambil catatan kecil Rania yang diselipkan di undangan. Aku sudah siapkan kursi khusus untukmu di barisan paling depan. Aku tersenyum. Senyuman yang dingin. Terima kasih untuk kursinya, Rania, bisikku pada bayanganku. Tapi aku tidak berencana untuk duduk. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Mulia bermandikan cahaya kristal. Ini bukan sekadar pernikahan, ini adalah penobatan. Bramantio dan Rania tidak main-main. Ribuan mawar Ekuador yang didatangkan khusus, yang dibayar dengan sisa-sisa uang perusahaan, bergelantungan di langit-langit, menyebarkan aroma kemewahan yang memuakkan. Orkestra mini memainkan musik klasik yang lembut. Ratusan tamu, para elit bisnis, sosialita, dan pejabat yang dulu memandangku dengan kasihan, berbaur, memegang gelas sampanye, mengagumi kemegahan yang terpampang. Di atas panggung pelaminan yang ditinggikan, yang didekorasi seperti singgasana kerajaan, Bramantio dan Rania duduk. Rania adalah pusat perhatian. Gaun pengantinnya bertahtakan ribuan kristal Swarovski, harganya pasti fantastis. Mahkota kecil berkilau di rambutnya yang disanggul sempurna. Dia adalah ratu, persis seperti yang dia inginkan. Dia tertawa, melambai, dan sesekali berbisik mesra pada Bramantio. Bramantio sendiri tampak seperti raja. Sombong, puas, dan berkuasa. Dia telah mendapatkan segalanya, perusahaan besar, istri baru yang cantik dan glamor, dan, dia kira, telah berhasil membuang beban masa lalunya. Mereka berada di puncak dunia. Pukul 8 malam tepat. Waktu yang telah kutentukan. Di lobi hotel, sebuah Bentley Flying Spur V8 hitam pekat berhenti dengan mulus. Berbeda dengan mobil-mobil sport mencolok lainnya, mobil ini memancarkan aura kekuatan yang hening dan mematikan. 2 orang pengawal berbadan tegap dengan jas hitam rapi, tim keamanan yang disewa Sinta, turun lebih dulu. Mereka siaga di kedua sisi. Salah satu dari mereka membukakan pintu belakang. 1 kaki berbalut stiletto Louboutin hitam dengan sol merah menyentuh karpet lobi. Lalu, aku melangkah keluar. Gaun sutra merah darahku berkibar pelan. Kalung berlian di leherku menangkap cahaya lobi, berkilau tajam. Rambutku ditata updo yang elegan, memperlihatkan leher jenjangku. Wajahku dirias sempurna,
smoky eyes yang tajam dan bibir merah yang serasi dengan gaunku. Aku bukan Arini yang menangis di pengadilan. Aku adalah Arini Puspita, CEO PT Pangan Rasa Sejati. Di sisiku, Sinta melangkah anggun, mengenakan pantsuit hitam yang profesional dan tajam. Di tangannya, dia membawa kado itu, kotak beludru merah marun yang mewah. Kami berjalan memasuki lobi. Staf hotel dan tamu-tamu yang baru datang tertegun. Mereka menatapku, berbisik. Siapa wanita ini? Kami tiba di meja penerima tamu di depan ballroom. Dua wanita muda tersenyum menyambut. Selamat malam, Ibu. Mohon undangan atas nama. Aku tersenyum tipis. Arini Puspita. Saya tamu khusus. Kursi saya sudah disiapkan di barisan paling depan. Wanita penerima tamu itu sedikit terkejut mendengar namaku, lalu menatap penampilanku dari atas ke bawah dengan kagum. Ah, iya, Ibu Arini. Betul, nama Anda ada di daftar VVIP. Silakan masuk, Ibu. Selamat menikmati pesta. Tentu saja aku ada di daftar VIP. Rania ingin memastikan aku punya view terbaik untuk penghinaanku. Pintu ballroom yang tinggi dan berat itu dibukakan untuk kami. Saat itulah musik orkestra sedang jeda sejenak. Langkah pertamaku memasuki ballroom terdengar di keheningan. Klik. Sepatu low boutinku menginjak lantai marmer. Klik. Aku adalah percikan merah darah di lautan dekorasi putih dan emas. Satu persatu, kepala-kepala menoleh. Bisikan dimulai. Siapa itu? Itu, Arini, mantan istrinya Bram. Tidak mungkin. Bukannya dia sudah bangkrut? Jadi gembel? Ya Tuhan, itu dia, tapi penampilannya. Gila, itu berlian asli. Aku mengabaikan mereka. Mataku terkunci lurus ke depan. Ke panggung pelaminan. Aku mulai berjalan. Aku tidak terburu-buru. Aku menikmati setiap langkah. Aku melewati barisan tamu yang terbelah seperti lautan, memberi jalan padaku. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata menusuk punggungku, kini bukan dengan kasihan, tapi dengan rasa kaget, iri, dan bingung. Di atas panggung, Rania adalah yang pertama menyadariku. Tawa di wajahnya membeku. Gelas sampanye di tangannya berhenti di udara. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Ini bukan sampah lama yang dia bayangkan. Ini bukan wanita kucel yang bisa dia hina. Bramantio, yang sedang berbicara dengan seorang tamu, menyadari perubahan ekspresi istrinya. Dia menoleh untuk melihat apa yang dilihat Rania. Wajahnya pucat pasi seketika. Senyumnya lenyap. Dia menatapku seolah melihat hantu. Hantu yang kembali dari kematian, mengenakan gaun merah darah dan berlian. Arini, bisiknya, begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Aku tidak berhenti di kursi barisan depan yang dia siapkan. Aku terus berjalan, lurus, menuju tangga panggung pelaminan. Dua pengawalku bergerak cepat dan senyap. Mereka berdiri di kaki tangga, bersedekap, menghalangi siapapun yang berniat menghentikanku. Aku menaiki tangga itu. Klik, klik, klik. Seluruh ballroom kini hening total. Orkestra membisu. Para tamu menahan napas. Aku berhenti tepat di depan mereka berdua. Aku berdiri menjulang, menatap mereka yang sedang duduk di singgasana palsu mereka. Selamat malam, Rania, kataku. Suaraku tenang, jernih, dan terdengar di seluruh penjuru ruangan berkat keheningan total. Gaunmu indah sekali. Rania tergagap. Arini, kamu, beraninya kamu naik ke sini. Mau apa kamu? Mau mengemis? Itu satu-satunya hinaan yang dia tahu. Aku hargai undanganmu, lanjutku, mengabaikan kata-katanya. Dan aku hargai kursi barisan depan itu. Tapi, aku tidak datang untuk duduk. Aku menoleh ke Bramantio. Dia menatapku dengan ngeri. Mas Bram, kataku, menggunakan panggilan lama yang kini terdengar seperti racun. 3 tahun lalu, kamu bilang aku, beban. Kamu bilang aku, sampah lama. Kamu melempar uang receh ke kakiku di depan pengadilan. Desisnya, panik. Dia melirik ke tamu-tamunya yang kini semua berdiri dan menonton. Aku datang bukan sebagai mantan istri yang menangis, lanjutku.
Aku datang sebagai rekan bisnis. Sebagai investor. Aku memberi isyarat pada Sinta. Sinta melangkah maju dengan anggun. Selamat malam, Bapak Bramantio Wijaya, Ibu Rania Kirana. Saya Sinta, SH, kuasa hukum dari Ibu Arini Puspita. Sinta meletakkan kotak beludru merah marun itu di atas meja kecil di depan mereka. Sebagai kado pernikahan, kataku. Silakan dibuka. Tangan Bramantio gemetar hebat. Rania, yang masih bingung, membukanya dengan kasar. Apa ini? Kamu pikir kamu siapa? Kata-katanya terhenti. Dia melihat jilid kulit mewah itu. Dia membaca tulisan emas di sampulnya. Gugatan Perdata nomor 045 PDT 2025. Arini Puspita versus Bramantio Wijaya. Tuntutan pengembalian modal investasi dan ganti rugi. Total, 10 miliar rupiah. Napas Rania tercekat. Apa-apaan ini? 10 miliar? Bramantio merebut dokumen itu. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Dia membalik halaman, melihat salinan bukti transfer 5 miliar itu. Dan ini, kata Sinta, mengambil jilid kedua yang lebih tipis. Laporan polisi. Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Kami menemukan aliran dana 3 miliar dari uang 5 miliar itu yang Anda pakai untuk membeli tanah di BSD atas nama pribadi, lalu menjualnya kembali ke PT Jaya Abadi, perusahaan yang modalnya juga dari Ibu Arini, seharga 6 miliar. Itu. Bramantio tidak bisa bicara. Itu namanya fraud, Mas Bram, kataku dingin. MC acara, yang akhirnya sadar dari pingsannya, berlari ke arah kami. Maaf, Ibu, Bapak, ada masalah? Aku mengambil mikrofon dari tangannya. Suaraku kini menggema di seluruh ballroom melalui sound system. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Seluruh tamu tersentak. Maaf mengganggu pesta indah ini. Nama saya Arini Puspita. Saya adalah istri pertama dari Bramantio Wijaya. Terdengar pekikan tertahan dari para tamu. Saya diundang secara khusus oleh pengantin wanita untuk hadir malam ini. Mereka ingin saya melihat kebahagiaan mereka. Tapi saya datang untuk satu tujuan. Aku menatap lurus ke mata Bramantio yang ketakutan. Saya datang untuk menagih hutang. Rania menjerit. Dia bom. Pengacara gila. Usir dia. Diam kau, pelekar. Suaraku membentak, penuh amarah yang tertahan selama 3 tahun. Rania terdiam seketika, kaget. Kamu pikir aku lupa, Bram? Kataku ke mikrofon. Kamu lupa 5 miliar rupiah uang warisan orang tuaku yang kamu pakai untuk membangun PT Jaya Abadi dari nol. Kamu lupa kamu dulu miskin dan tidak punya apa-apa? Kamu lupa kamu menyebutku beban saat kamu sudah kaya? Seluruh ballroom gempar. Para tamu berbisik, kaget, dan mulai merekam dengan ponsel mereka. Ini adalah skandal terbesar tahun ini. Arini, kumohon, jangan di sini. Bramantio mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Mau di mana? Di pengadilan, balasku. Aku beri kamu 2 pilihan malam ini, di depan semua rekan bisnismu. Pertama, bayar lunas 10 miliar itu sekarang juga. 5 miliar uangku, dan 5 miliar ganti rugi atas penipuan tanah BSD itu. Atau, desis Rania, wajahnya sudah coreng-moreng karena marah. Atau, aku menatapnya dengan senyum sinis. Pengacaraku akan memasukkan laporan pidana ini ke kejaksaan besok pagi. Dan suamimu yang hebat ini akan menghabiskan bulan madunya di dalam penjara karena penggelapan dan pencucian uang. Wajah Rania hancur. Dia menatap Bramantio dengan ngeri. Bram, itu tidak benar, kan? Bilang itu tidak benar. 10 miliar? Tenda? Bramantio tidak menjawab. Dia hanya terengah-engah, memegangi dadanya. Oh, dan satu lagi, tambahku, seolah baru teringat. Ada tagihan ketiga di kotak itu. Somasi pilot atas hutang 1,2 miliar dari PT Pangan Rasa Sejati. Bramantio mengangkat wajahnya. Matanya nanar. Catering? Benar, aku tersenyum. Catering, Rasa Sejati, yang sangat kamu dan Rania puji-puji? Yang kalian bilang, berkelas internasional?
Itu perusahaanku. Kalian telah memakan masakanku, masakan, sampah lama, ini, setiap hari. Dan kalian belum membayarnya. Itu adalah pukulan terakhir. Kenyataan bahwa dia telah menghina masakanku, lalu tanpa sadar memujinya, dan kini berhutang miliaran padaku, itu menghancurkan sisa harga dirinya. Bramantio menatapku, matanya membelalak penuh kengerian dan kekalahan mutlak. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia terhuyung. Dan kemudian, di atas singgasana kerajaannya, di bawah ribuan mawar Ekuador, di samping ratu barunya yang menjerit histeris, sang raja itu ambruk. Dia pingsan, tergeletak tidak berdaya di lantai panggung. Kekacauan meledak. Rania menjerit-jerit. Bram, bangun, Bram. Tolong. Orang tua mereka berlarian ke panggung. Para tamu berteriak. Aku menatap pemandangan itu. Pria yang dulu gagah menghinaku, kini terbaring lemah seperti sampah. Wanita yang dulu angkuh, kini menangis histeris. Aku mematikan mikrofon. Meletakkannya dengan tenang di atas meja. Tugas kita selesai, Sinta, kataku pelan. Aku berbalik. Gaun merah darahku berkibar. Aku berjalan menuruni tangga pelaminan. Para tamu yang tadi menghalangi jalan, kini menyingkir ketakutan, memberiku jalan selebar-lebarnya. Aku berjalan lurus, keluar dari ballroom yang kini riuh rendah seperti pasar. Aku tidak menoleh ke belakang. Pintu Bentley dibukakan untukku. Aku masuk. Pintu ditutup, meredam suara kekacauan di belakangku. Di dalam mobil yang hening dan mewah itu, aku akhirnya menghela napas. Napas lega pertama yang kurasakan dalam 3 tahun. Kita kemana, Bu Arini? Tanya sopir. Aku menatap pemandangan Jakarta malam hari lewat jendela. Aku tersenyum. Pulang, kataku. Kita pulang ke rumah Bima. 3 minggu telah berlalu sejak malam di Hotel Mulia. 3 minggu yang mengubah peta kekuasaan secara drastis. PT Jaya Abadi resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga, 2 hari setelah gugatan pilot atas hutang cateringku didaftarkan. Bank-bank kreditur berebut menyita aset-asetnya. Berita itu menghiasi halaman depan surat kabar bisnis. Kejatuhan Bramantio Wijaya secepat roket yang kehabisan bahan bakar. Sementara di Kuningan One Tower, bisnisku semakin bersinar. Rasa hall dan kopi sejati menjadi standar baru, membuatku mendapat tawaran pengelolaan F&B di 2 gedung perkantoran besar lainnya. PT Pangan Rasa Sejati kini adalah bintang baru di industri. Pagi itu, aku tidak mengenakan gaun merah darah. Aku memakai power suit berwarna biru navy yang dijahit khusus. Rambut pendekku tertata rapi. Aku duduk di kepala meja di ruang rapat terbesar di firma hukum Sinta. Ruangan di lantai 50 itu berdinding kaca, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Aku dan Sinta duduk berdampingan, menunggu. Pukul 10 tepat, pintu ruang rapat terbuka. Yang masuk pertama bukan Bramantio, tapi pengacaranya, Pak Firman, seorang pria parubaya yang tampak lelah. Di belakangnya, masuk Pak Wijaya, ayah Bramantio, yang dulu menatapku penuh hina, kini berjalan membungkuk, menuntun seseorang. Orang itu adalah Bramantio. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang 3 minggu lalu berdiri angkuh di pelaminan, kini hancur. Dia kehilangan berat badan begitu banyak hingga jas mahal yang dipakainya tampak kebesaran. Rambutnya yang dulu disisir rapi, kini tipis dan berantakan, dengan uban di mana-mana. Wajahnya pucat, tirus, dan matanya kosong. Tatapannya hampa. Pria itu terlihat 10 tahun lebih tua. Dia berjalan tertatih, sisa-sisa dari serangan jantung dan syok yang dideritanya. Mereka duduk di seberang meja. Jarak di antara kami terasa seperti jurang yang tak terseberangi. Selamat pagi, Ibu Arini, Ibu Sinta, Pak Firman memulai, suaranya pelan. Kami menghargai kesediaan Ibu untuk bertemu. Aku hanya mengangguk, dingin. Sinta meletakkan tangannya di atas tumpukan dokumen. Kami datang, lanjut Pak Firman, dengan niat baik. Klien kami, Pak Bramantio dan keluarganya, ingin menyelesaikan semua ini secara kekeluargaan. Di luar pengadilan. Sinta tertawa kecil, tawa yang tajam. Kekeluargaan? Kata yang menarik, Pak Firman. Setelah klien saya disebut sampah lama,
Dan, beban? Setelah uang warisan 5 miliar miliknya dicuri dan diputarbalikkan dalam fraud yang jelas. Sinta memajukan tubuhnya. Mari kita perjelas posisi tawar Anda. PT Jaya Abadi sudah pilot. Bank menyita semua aset. Laporan pidana kami atas penggelapan dan pencucian uang sudah diterima kejaksaan. Status suami Anda, Sinta menatap Bramantio, akan naik menjadi tersangka minggu depan. Posisi tawar Anda adalah 0. Wajah Pak Firman mengeras. Dia tahu itu benar. Saat itulah Pak Wijaya, ayah Bramantio, mengangkat wajahnya. Pria tua yang dulu sombong itu kini menatapku dengan mata memerah. Arini? Suaranya bergetar. Anggap saya seperti ayahmu sendiri. Saya mohon padamu, nak. Aku menahan diri untuk tidak mendengus. Saya mohon, lanjutnya, air matanya mulai menetes. Jangan penjarakan Bram. Dia sudah hancur. Perusahaan itu hilang. Rumah kami akan disita bank. Dia sudah mendapatkan hukumannya. Dia satu-satunya anak laki-laki saya. Saya mohon ampuni dia. Bramantio sendiri hanya menunduk, menatap kosong ke permukaan meja mahogani yang mengkilap. Aku menatap pria tua itu. Aku tidak merasakan kasihan. Aku hanya merasakan keadilan yang dingin. Di mana istrimu, Mas Bram? Tanyaku tiba-tiba. Suaraku memecah keheningan. Bramantio tersentak mendengar suaraku. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Di mana Ratu Emu? Ulangku. Di mana berlian yang kamu banggakan itu? Bukan Bramantio yang menjawab. Ayahnya yang mendengus penuh kebencian. Wanita ular itu. Parasit, geramnya. Seminggu setelah Bram masuk rumah sakit. Seminggu setelah dia tahu semua rekening dibekukan. Dia menggugat cerai Bramantio. Aku mengangkat alisku sedikit. Dia kabur, lanjut Pak Wijaya, suaranya naik. Dia membawa semua yang dia bisa. Mobil Ferrari yang baru dibeli Bramantio, semua perhiasan, semua tas-tas sialan itu. Dia menuntut Gonogini atas rumah yang bahkan belum lunas. Abangnya buron, keluarganya menghilang. Dia meninggalkan Bramantio begitu saja saat tahu suaminya bangkrut. Dia persis seperti yang kuperkirakan, potongku. Aku menatap lurus ke mata Bramantio yang hampa. Pria ini telah mengorbankan keluarganya, hartaku, dan harga dirinya untuk wanita yang meninggalkannya bahkan sebelum bulan madu mereka berakhir. Karma yang sempurna. Bramantio akhirnya bicara. Suaranya serak, seperti kertas amplas. Arini, aku minta maaf. Air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus. Aku salah, Rin. Aku dibutakan oleh semua itu. Oleh gengsi. Oleh Rania. Aku tahu aku jahat padamu. Pada Bima. Saat dia menyebut nama Bima, mataku yang tenang berubah menjadi sebilah es. Jangan sebut nama anakku, desisku. Kamu tidak punya hak lagi. Dia tersentak. Aku akan berikan apa saja yang tersisa, lanjutnya putus asa. Sisa sahamku, tabungan ayahku, apa saja. Asal jangan penjarakan aku. Tolong, Rin, jangan buat Bima melihat ayahnya di penjara. Dia menggunakan Bima sebagai tameng terakhirnya. Betapa menyedihkan. Aku menatapnya lama. Menatap pria hancur di depanku ini. Dendamku yang membara selama 3 tahun, perlahan terasa padam. Bukan karena kasihan, tapi karena puas. Memenjarakannya terasa terlalu mudah. Aku ingin dia hidup dengan kehancurannya. Baik, kataku. Sinta, Bramantio, ayahnya, dan pengacaranya, semua menatapku kaget. Saya akan meminta Sinta untuk mengajukan penangguhan atas laporan pidana itu ke kejaksaan. Wajah Pak Wijaya dan Bramantio dibanjiri kelegaan yang luar biasa. Mereka seperti orang tenggelam yang baru mendapat napas. Dengan beberapa syarat. Apa saja, Arini? Apa saja, kata Pak Wijaya cepat. Aku melipat tanganku di atas meja. Aku kini yang mendikte. 1, kataku. Seluruh sisa saham Bramantio di PT Jaya Abadi, yang kini tidak berharga, harus diserahkan kepadaku. 100%. Tanpa syarat. Pak Firman mengangguk. Itu bisa diatur.
Aku akan mengambil alih perusahaan itu dari kurator bank. Aku akan membersihkannya dari hutang-hutangmu. Dan aku akan membangkitkannya lagi. Perusahaan yang dibangun dari uangku akan kembali ke tanganku. 2. Lanjutku. Hutang catering PT Pangan Rasa Sejati sebesar 1,2 miliar rupiah. Harus dibayar lunas. Hari ini. Pakai uang pribadi Bapak Wijaya, saya tidak peduli. Pak Wijaya menelan ludah, tapi dia mengangguk. Harga yang kecil untuk kebebasan putranya. 3. Rumah mewah di Pondok Indah yang kalian tinggali bersama Rania. Rumah yang dibeli dari hasil fraud tanah BSD. Saya tahu bank akan menyitanya. Dan saya yang akan membelinya di pelelangan. Saya ingin Bima mendapatkan kembali rumah yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Bramantio memejamkan mata, menahan sakit. 4. Aku melanjutkan. Saya tidak akan mengambil 10 miliar dari kalian. Kalian tidak punya uangnya. Tapi, Bramantio harus menandatangani surat pengakuan hutang pribadi kepadaku. Senilai modal awalku, 5 miliar rupiah. Tapi kami tidak punya uangnya, Arini. Bisik Pak Wijaya. Aku tidak minta dilunasi, kataku. Dia akan membayarku 10 juta rupiah sebulan. Mereka bingung. Jumlah itu kecil. 10 juta rupiah, ulangku, setiap bulan. Seumur hidupnya. Aku tidak peduli dia harus bekerja jadi apa. Jadi satpam, jadi sopir. Setiap tanggal 1, uang itu harus masuk ke rekeningku. Bukan karena aku butuh uangnya. Tapi karena aku ingin, setiap bulan, dia ingat bahwa dia berhutang hidupnya padaku. Itu adalah penghinaan terakhir. Rantai yang akan mengikatnya selamanya. Hukuman yang lebih kejam dari penjara. Bramantio mengangguk lemas. Dia tidak punya pilihan. Dan yang terakhir, syarat kelima, dan yang paling penting, kataku. Kamu akan datang ke sekolah Bima. Kamu akan menemuinya. Dan kamu akan bersujud di kakinya. Kamu akan meminta maaf padanya. Bukan padaku. Padanya. Atas penghinaanmu di depan gedung pengadilan 3 tahun lalu. Air mata Bramantio kembali deras. Dia mengangguk. Akan kulakukan. Sinta mendorong setumpuk dokumen ke tengah meja. Silakan ditandatangani. Selama 30 menit, Bramantio menandatangani akhir dari kerajaannya. Dia menyerahkan perusahaannya, masa depannya, dan harga dirinya kepadaku. Setelah tanda tangan terakhir, dia menatapku dengan mata yang benar-benar mati. Arini, setelah semua ini, setelah kamu mendapatkan semuanya, apa kamu bahagia? Aku berdiri. Aku merapikan jas biruku. Bahagia, kataku, sambil berjalan ke pintu. Kebahagiaanku bukan lagi urusanmu, Mas Bram. Kebahagiaanku ada di rumah, bersama anakku. Menunggu ibunya pulang. Aku berhenti di pintu, menoleh padanya untuk terakhir kali. Ini bukan soal kebahagiaan. Ini soal keadilan. Selamat menikmati karma kalian. Aku melangkah keluar dari ruangan itu. Sinta menyusulku di koridor. 10 juta sebulan? Bu, kita bisa menuntut sisa aset ayahnya. Kita bisa dapat miliaran, kata Sinta, sedikit protes. Aku tersenyum, menatap pemandangan kota dari balik jendela koridor. Aku tidak butuh uang mereka, Sinta. Aku sudah punya uangku sendiri. Aku ingin dia ingat. Setiap bulan, saat dia bekerja keras di sisa hidupnya yang menyedihkan, dia harus ingat bahwa dia hidup atas belas kasihanku. Itu lebih menyakitkan. Aku mengambil ponselku. Ada pesan dari Bima. Ibu, jadikan kita ke Timezone hari ini. Bima menang lagi. Aku tertawa. Tawa yang tulus dan ringan. Dendamku sudah selesai. Balas dendamku tuntas. Aku menekan tombol lift. Kita pulang, Sinta. Aku ada janji dengan pahlawan kecilku. Aku melangkah masuk ke dalam lift, meninggalkan masa laluku yang kelam di ruang rapat lantai 50. Aku bebas. Aku menang. Dan kini, saatnya untuk benar-benar hidup. 2 tahun kemudian. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan. Di sebuah taman belakang yang rimbun di Pondok Indah, di rumah yang dulu menjadi simbol penghinaan, kini menjadi istana kemenanganku,
Aku duduk di teras, secangkir teh melati hangat mengepul di tanganku. Rumah ini telah kurombak total. Dinding-dinding yang dulu menyimpan kenangan buruk telah dicat ulang dengan warna-warna cerah. Perabot berat dan gelap yang disukai Rania telah disingkirkan, diganti dengan furnitur yang nyaman, modern, dan penuh cahaya. Rumah ini kini bernapas. Di atas hamparan rumput hijau yang terawat, Bima, kini berusia 12 tahun, di ambang remaja, sedang berlatih taekwondo. Tubuhnya tinggi, gerakannya lincah, penuh percaya diri. Setiap tendangan dan teriakannya memancarkan kekuatan, bukan lagi ketakutan. Dia adalah pengingat hidup dari apa yang telah aku perjuangkan. PT Pangan Rasa Sejati kini adalah sebuah raksasa. Rasa Hall dan Kopi Sejati telah menjadi brand gaya hidup yang disegani. Dan PT Jaya Abadi, perusahaan yang kurebut kembali dalam keadaan bangkrut, kini telah bersih. Di bawah manajemenku, perusahaan itu kembali sehat, fokus pada properti komersial yang stabil. Namaku, Arini Puspita, kini rutin muncul di majalah bisnis, bukan sebagai mantan istri yang terbuang, tapi sebagai CEO visioner di balik kebangkitan Jaya Group. Ponselku di atas meja bergetar pelan. Sebuah notifikasi M-Banking. Transfer berhasil. Sebesar 10 juta rupiah. Dari Bramantio W. Itu dia. Rantai pengikat itu. Seperti jam, setiap tanggal 1. Selama 2 tahun terakhir, tidak pernah sekalipun terlambat. Aku tidak lagi merasakan amarah saat melihat nama itu. Aku tidak merasakan apa-apa. Itu hanyalah sebuah transaksi. Sebuah pengingat bahwa keadilan telah ditegakkan. Aku terakhir kali melihatnya 6 bulan lalu. Bukan di ruang rapat. Bukan di pengadilan. Aku sedang berada di dalam Bentleyku, berhenti di lampu merah di kawasan Sudirman. Saat itu hujan gerimis. Di trotoar, seorang pria parubaya, kurus, dengan kemeja yang sedikit kusam dan rambut yang menipis, sedang bersusah payah menutup payung lipat sebelum masuk ke lobi sebuah gedung kantor kecil. Itu dia. Bramantio. Dia tidak lagi terlihat seperti raja. Dia terlihat seperti pria malang yang kalah. Seorang staf administrasi tingkat menengah, mungkin. Atau sales asuransi. Dia tampak tua, lelah, dan benar-benar hancur. Dia bahkan tidak pernah melihat ke arah mobilku. Aku hanya bayangan kemewahan yang lewat, di luar jangkauan dunianya yang sempit. Permintaan maafnya pada Bima di sekolah, 2 tahun lalu, adalah kali terakhir aku berbicara dengannya. Itu adalah adegan yang canggung. Seorang pria rusak yang bersujud di depan anak laki-laki yang kebingungan. Bima memaafkannya dengan sopan, seperti yang kuajarkan. Lalu, dia kembali bermain dengan teman-temannya. Dia melupakannya dalam 5 menit. Ayahnya telah menjadi tidak relevan. Dan Rania? Namanya sesekali masih muncul di akun-akun gosip Instagram. Terakhir kudengar, dia terlihat di Bali, berusaha keras menempel pada seorang ekspatriat tua yang kaya. Semua tas dan perhiasan yang dia curi dari Bramantio mungkin sudah habis terjual untuk membiayai gaya hidupnya. Dia bukan lagi berlian. Dia adalah parasit yang putus asa mencari inang baru. Seorang sosialita yang telah kehilangan status sosialnya. Hukuman yang lebih berat dari penjara bagi orang sepertinya. Mereka berdua, Bramantio dan Rania, kini hanyalah hantu dari masa lalu. Cerita hantu yang sesekali kuingat, lalu kulupakan. Ibu, Leh. Bima berlari ke arahku, keringat membasahi seragam taekwondonya, tapi matanya berbinar bahagia. Tendangan putarku berhasil. Keren, kan? Aku tertawa. Tawa yang tulus dan ringan. Aku meletakkan cangkir tehku dan membuka lengan. Dia memelukku erat. Keren sekali, jagoan ibu, kataku, mengusap rambutnya yang basah. Kamu lapar? Ibu buatkan pancake kesukaanmu. Mau, serunya. Aku menggandeng tangannya, berjalan masuk ke dalam rumah kami. Rumah yang penuh dengan tawa, bukan lagi air mata. Dendamku sudah selesai. Api yang dulu membakarku, kini telah menjadi cahaya hangat yang menerangi jalanku. Aku telah berdamai. Dulu, aku menamai bisnisku, Dapur Dendam Arini. Tapi dendam itu telah sirna, menguap bersama kehancuran mereka. Yang tersisa kini, hanyalah bagian dari nama perusahaanku.
Rasa sejati. Rasa sejati dari kebahagiaan. Rasa sejati dari cinta seorang anak. Dan rasa sejati dari kemenangan seorang wanita yang bangkit dari abu penghinaan untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Dan lebih banyak lagi. Aku tersenyum. Hidupku baru saja dimulai. 5 tahun berlalu sejak hari di mana aku terakhir kali berhadapan dengan Bramantio di ruang rapat. 7 tahun total sejak hari pernikahannya yang hancur. Waktu adalah pemahat yang ulung. Ia telah mengubah Bimaku dari seorang anak laki-laki yang tegar menjadi seorang pemuda yang mengesankan. Di usia 17 tahun, dia lebih tinggi dariku, dengan bahu tegap dari latihan taekwondo yang tak pernah ia tinggalkan, dia kini pemegang sabuk hitam dan 2. Malam itu, kami duduk di teras rumah kami di Pondok Indah. Rumah yang dulu menjadi simbol kejatuhanku, lalu menjadi istana kemenanganku, kini hanyalah rumah. Tempat yang hangat dan penuh tawa. Jadi, fix ya, Bu? Imperial College London, kata Bima, matanya berbinar menatap layar laptopnya. Jurusan Business Management and Finance. Aku tersenyum, menyeruput teh hijauku. Kamu yakin tidak mau ambil arsitektur? Gambarmu bagus. Bima tertawa. Arsitektur itu hobi, Bu. Mengelola perusahaan itu masa depan. Siapa lagi yang akan meneruskan Jaya Group dan PT Pangan Rasa Sejati kalau bukan aku? Ibu butuh istirahat nanti. Hatiku menghangat. Jaya Group, perusahaan yang kurebut kembali dari puing-puing, kini telah kurombak total. Aku menjual semua aset properti yang bermasalah, membersihkan namanya, dan memfokuskannya kembali menjadi perusahaan investasi real estate yang bersih dan disegani. Sementara PT Pangan Rasa Sejati, pertamaku, kini telah memiliki pabrik kedua dan produk bumbunya diekspor ke 5 negara. Aku bukan lagi, Bu Arini, yang misterius. Aku adalah Arini Puspita, salah satu wanita paling berpengaruh di industri F&B dan properti di negara ini. Ibu masih kuat, Bima, kataku. Tapi ibu bangga kamu memilih jalan itu. Ponselku bergetar di meja. Notifikasi yang sama, yang selalu datang setiap tanggal 1. Transfer berhasil. Sebesar 10 juta rupiah. Dari Bramantio W. Aku bahkan tidak membukanya. Notifikasi itu sudah kuatur untuk otomatis masuk ke folder archive. Selama 7 tahun, dia tidak pernah melewatkan satu pembayaran pun. Dia tidak berani. Uang itu tidak pernah kusentuh. 10 juta rupiah sebulan, selama 7 tahun. Totalnya sudah lebih dari 800 juta. Uang itu terkumpul di rekening khusus. Rekening yang akan kuserahkan seluruhnya, atas nama Bima, kepada yayasan yang membantu para ibu tunggal korban KDRT. Uang dendam itu akan diubah menjadi benih harapan bagi wanita lain. Dari dia, Bu, tanya Bima pelan. Dia tahu. Aku hanya mengangguk. Tidak penting, sayang. Oh ya, besok kita jadikan makan malam perayaanmu? Kamu sudah pesan tempat? Sudah, Bu. Di restoran Celine. Restoran fine dining Perancis yang baru buka di The Plaza itu. Katanya chefnya bintang Michelin. Baik. Besok ibu akan pulang kantor lebih cepat. Ponselku bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan pribadi. Makan malam dengan Bima lancar? Jangan terlalu malam, besok kamu ada RUPS. Salam hangat, Reza. Aku tersenyum tulus. Reza. Seorang profesor ekonomi universitas yang kutemui setahun lalu dalam sebuah seminar. Pria yang tenang, cerdas, duda beranak satu yang seumuran denganku. Dia tidak terintimidasi oleh kekayaanku, dan dia memperlakukanku dengan hormat yang setara. Aku tidak lagi mencari cinta yang membara. Aku sudah menemukan kedamaian. Dan Reza adalah partner yang sempurna untuk kedamaian itu. Dari Om Reza ya, Bu, goda Bima. Cepat dibalas, nanti dia nggak bisa tidur. Anak kecil tahu apa? Gerutuku pura-pura kesal, sambil mengetik balasan singkat. Keesokan harinya, restoran Celine adalah definisi kemewahan yang hening. Lantai marmer, lampu kristal redup, dan alunan piano yang lembut. Kami berjalan masuk, Bima tampak gagah dengan kemeja batiknya, sementara aku mengenakan dress sutra biru malam yang simpel namun elegan. Seorang pria berjas rapi, manajer restoran,
menyambut kami di pintu masuk. Dia tampak kaku dan sedikit gugup. Selamat malam. Reservasi atas nama? Arini Puspita, kataku sambil tersenyum. Wajah pria itu membeku. Aku menatapnya lebih jelas di bawah cahaya temaram. Dan aku mengenalinya. Rambutnya sudah menipis dan hampir seluruhnya beruban. Tubuhnya kurus, bungkuk, terbalut jas polyester yang terlihat sedikit kebesaran. Wajahnya penuh kerutan lelah. Tapi matanya mata itu sama. Mata yang dulu menatapku penuh hinaan di pengadilan. Itu Bramantio. Dia berdiri di sana, di pintu masuk restoran mewah, bertugas menyambut tamu-tamu elit. Menyambutku. Waktu seolah berhenti. Dia menatapku, sang CEO Arini Puspita, wanita sukses yang berdiri di depannya. Lalu dia menatap Bima, pemuda jangkung, tampan, dan percaya diri di sampingku. Dia pasti melihat bayangan dirinya yang muda, tapi lebih baik, lebih bahagia. Napasnya tertahan. Dia ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya menatap kami dengan campuran rasa ngeri, malu, dan penyesalan yang begitu dalam. "Bu, ada apa?" tanya Bima, yang sedari tadi sibuk melihat arsitektur langit-langit restoran. "Tidak apa-apa, sayang," kataku pelan, tidak melepaskan pandanganku dari Bramantio. Bima akhirnya menoleh ke manajer restoran yang mematung itu. Bima menatapnya sekilas, dengan sopan. "Permisi, Pak." Meja atas nama Arini Puspita. Bima tidak mengenalinya. Bagi Bima, pria di depannya ini hanyalah seorang manajer restoran. Bukan ayah yang membuangnya. Bukan pria yang menghinanya. Dia hanyalah orang asing. Seorang pelayan. Pukulan itu, aku sadar, jauh lebih telak daripada yang pernah kurencanakan. Bramantio akhirnya tersentak. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ibu Arini." "Ya, tentu. Mari saya antar ke meja Anda." Suaranya serak dan bergetar. Dia berjalan di depan kami. Punggungnya yang bungkuk adalah gambaran kekalahan total. Aku melirik Bima. Bima sama sekali tidak sadar. Dia sedang asyik berceloteh tentang rencana liburannya sebelum kuliah. Kami tiba di meja terbaik di restoran itu, di sebelah jendela yang menghadap pemandangan kota. "Silakan, Ibu." "Tuan muda," bisik Bramantio. "Terima kasih," kataku, suaraku datar dan sopan. Bramantio tidak berani mengangkat wajahnya. Dia hanya mengangguk, lalu berbalik badan, dan berjalan perlahan kembali ke posnya di pintu depan. Kembali ke penjara seumur hidupnya. Aku duduk, membuka serbetku. "Wah, tempatnya keren banget, Bu," kata Bima, bersemangat. Aku menatap putraku. Wajahnya cerah, penuh harapan, penuh masa depan. Aku telah memenangkan perangku. Tapi yang lebih penting, aku telah memenangkan kedamaian. Dendam yang dulu membakarku seperti api, kini telah padam. Yang tersisa hanyalah abu yang dingin. Aku mengangkat gelas air putihku. "Untukmu, sayang. Untuk London. Untuk masa depanmu yang cemerlang." Bima mengangkat gelasnya. "Untuk ibu. Ibu terbaik di dunia." Kami bersulang. Di seberang ruangan, aku bisa melihat siluet pria itu, berdiri kaku di pintu, menyambut tamu lain. Dia melihat kami tertawa. Dia akan melihat kami bahagia selama sisa hidupnya. Dan dia tidak akan pernah bisa menyentuh kami lagi.